Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya dari Jabra Adventure akan melakukan perjalanan dari Limbangan via Cibubur ke Sumedang ya. Tapi nggak nyampe kota Sumedang ya. Mungkin adalah 20 kilo lagi ke kota Sumedangnya. Karena keterbatasan waktu ya, saya untuk menempuh ke sana gitu, karena saya juga ada pekerjaan lain. Nah teman-teman, saya sekarang start dari Kecamatan Limbangan ya, sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Garut Utara ya. Nah, ya salah satunya masuk dari lintas selatan Jawa Barat ya, tepatnya di Garut dan Kecamatan Limbangan. Saya masuknya lewat dari via Cibubur ya. Via Cibubur kan dari arah Sumedang itu bisa lewat dari Tanjung Sari ya, dari Limbangan itu masuk dulu Nagreg. Dari Nagreg itu ke kanan ke Tanjung Sari, ke kiri ke Bandung. Nah, kalau saya masuknya sebelum dari lingkar Nagreg lah, saya masuknya ke aduh ngomongnya susah banget teman-teman gitu. Saya masuknya dari Kecamatan Limbangan. Nah, jadilah jalan alternatif gitu. Saya masuk Sumedang tuh lewat jalur alternatif dari Limbangan. Ada juga dari arah Wado gitu, bisa ke Sumedang. Dari situ lewat Jati Gede, dari Jati itu masuk lingkar Jati Gede sampai ke sana bisa ke kota Sumedang. Nah, saya masuknya sekarang langsung dari Kecamatan Limbangan lewat Simpel. Nah, tampak jalan juga di sini kalau dari sisi Garut ini masih bagus teman-teman, lebar, karena mungkin berapa tahun ini jalan ini baru diaspal lah. Nggak baru-baru amat sih, tapi beberapa tahun ini udah sedikit mengelupas ya, agak sedikit lubang-lubang, tapi ya masih cukup lah sini. Kalau untuk berkendara masih aman ya. Kalau dari daerah sini tuh masih tampak ya teman-teman, kayak kiri kanan ada penduduknya, itu jalan juga cukup lah buat 2 mobil gitu. Kalau dari sini mungkin dari sisi Kabupaten Garut itu tepatnya di Limbangan tuh bagus jalannya. Tapi nanti kita lihat dari sisi Kabupaten Sumedangnya, khususnya daerah Cibubur tuh kita lihat itu jalannya gimana. Nah, di sini jalannya cukup nanjak ya teman-teman. Ya, ini masuknya daerah Surabaya ya, bukan Surabaya Jawa Timur ya. Ini kampung Surabaya gitu ya, desa Surabaya yang tepatnya di Kecamatan. Nah, juga napak sini juga jalannya udah pada retak-retak ya, karena emang di sini cor ya, bukan aspal ya, cor itu, tapi masih nyaman lah kendarai. Ya kalau di sini sih ya, kalau agak mungkin masuk wilayah Sumedang itu udah sepi penduduknya ya. Ya harap hati-hatilah kalau lewat malam, tapi dianjurkan sih kalau lewat ke situ sih jangan malam-malam ya. Kalau bisa siang-siang aja lah. Kita cari aman aja. Nah, di sini udah masuk. Nah, sebentar lagi kita memasuki daerah Kecamatan Slawi ya. Slawi itu masuk kecamatan, masuknya masih wilayah Kabupaten Garut ya. Nantinya perbatasan dengan wilayah Kabupaten Sumedang. Nah, Cibubur itu sebagian tuh ada yang masuk ke Kabupaten Garut, ada yang masuk. Nah, lihat tampaknya pemandangannya juga cakep ya, pemandangannya sisi kiri itu pegunungan, ya, kiri kanan lah perumahan, kemudian di sana di sini juga ramai, masih ramai ya penduduknya. Kalau kesananya udah nampak udah sepi gitu jalan. Nah, kalau bisa sih ya jalan ini tuh diperlebar ya gitu, bisa lewat bis kecil, bis gede gitu ya. Hanya mungkin nggak tahu ini jalan kabupaten apa jalan provinsi, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau antara penghubung antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Sumedang ini kayaknya jalan provinsi ya, penghubung antara 2 kabupaten gitu. Karena mungkin jalannya masih belum terlalu ramai, jadi mungkin apa ya, infrastrukturnya masih
ala kadarnya ya gitu, nggak terlalu diprioritaskan ya gitu. Tapi kalau sebenarnya ini diprioritaskan kan teman-teman ya, jalan sini itu kayaknya pasti bakal rame, bakal tumbuh perekonomian di jalan sini kan. Dan karena sebelah sini aja, sebelah kiri nih udah nampak nih perumahan nih, perumahan di depan udah kelihatan ada SPBU ya, yang milik pemerintah, jadi bukan SPBU mini gitu ya, ini memang udah SPBU gede gitu. Nah, kalau bisa sih ya rekomendasi ke pemerintah pusat atau kabupaten provinsi itu jalan diperlebar ya, karena di sini juga ada nanti sebuah objek wisata yang berapa tahun terakhir itu sempat viral gitu ya, Koko ya. Koko nanti kita ketemu lah di depan gitu, kira-kira mungkin ada 3 kilo 4 kilo lagi kita akan ketemu tempat wisata Koko. Nah, wisata Koko ini termasuk ke wilayah Kabupaten Garut. Nah, situ juga, di sini juga kiri kanan udah sih infrastruktur udah bagus ya, udah diaspal yang maupun udah diaspal, karena mungkin periode pemerintah kemarin gitu ya memprioritaskan infrastrukturnya gitu ya. Jadi sekarang itu di kampung-kampung udah nggak ada yang jalannya jeblok gitu kan, karena udah dicor gitu ya. Nah, di sini juga udah ini juga jalannya nanjak ya teman-teman. Itu saya harap sih ya jalan sebagus kemarin ini gitu, maksudnya ada prioritas lah ya, karena daerah kayak begini itu bisa menimbulkan ekonomi baru gitu ya, di saat ekonomi kita sekarang lagi lesu gitu kan, karena apa ya, dengan infrastruktur itu ekonomi itu akan tumbuh ya. Coba aja banding gitu, ketika ada jalan baru bagus mulus, itu biasanya di situ banyak orang pada kumpul nyobain jalan baru. Nah, dari situ aja pasti akan tumbuh ekonomi, misalkan ada yang pedagang gitu kan. Biasanya kalau yang baru dibangun kan gitu kan, di mana-mana nyobain jalan gitu kan, masih bagus, viral gitu kan. Nanti kalau kesana aja sih biasa lagi gitu. Nah, kalau udah di sini juga nampak nih jalan istilahnya udah mulai nambal ya gitu, tapi masih lumayan lah gitu, masih aman gitu. Nah, mungkin antara 1 kilo atau 2 kilo lagi itu nanti kita akan ketemu pasar ya, sebuah pasar yang maksudnya masih ke Garut tuh, pasar Cirapuhan ya. Pasar Cirapuhan itu karena tadi Kecamatan Selawi nggak punya pasar. Nah, orang Selawi itu masuk ke pasarnya beli sesuatu barang itu untuk jualan itu ke pasar Cirapuhan, walaupun nggak sebesar pasar yang ada di Kecamatan Limangan, karena Kecamatan Limangan itu kan dilalui oleh jalur nasional gitu ya, tanpa dilalui bis, truk gitu kan lihat. Nah ini sebelahnya itu kantor Kecamatan Selawi gitu ya. Nah, tampak ya rame gitu. Kiri kanan banyak yang jualan, fasilitas pemerintah ada gitu. Nah gitu, sini juga jalan juga bagus gitu. Saya jujur sih, saya bukan orang sini gitu ya, saya di sebelahnya kecamatan ini gitu kan, tapi saya juga jarang sih lewat. Saya jujur sih, ini baru pertama kali saya lewat di sini, maksudnya saya nggak pernah sampai ke Kota Sumedang gitu kan, ke kotanya gitu lewat sini, paling ya tengah-tengah saya pulang lagi. Nah, sekarang aja saya mencoba juga dari tengah-tengah aja ya, karena keterbatasan waktu gitu. Saya sih pinginnya nanti kalau ada kesempatan saya pingin bablasin gitu sampai ke Kota Sumedang ya, nanti pertemuannya dari Kecamatan Dharma Raja ya nanti gitu. Memang dari Dharma Raja ke Sumedang itu masih lumayan jauh lah gitu. Nanti pertemuannya antara yang dari Jati Gede sampai yang sini itu nyambung nanti. Jadi yang saya lewat ini nyambung ke sana gitu. Nah, di sini juga masih asri gitu ya pemandangannya ya, karena ya mungkin tadi ya disebut rame nggak rame gitu ya gitu kan gitu. Tapi kalau untuk kendaraan kecil ya ini cukup lumayan gitu. Saya juga pernah lewat sini, tapi yang tadi saya bilang nggak pernah nyampe ya gitu ya, karena saya lihat dari map aja itu masih lumayan ya. Waktu saya syuting
bikin konten ini itu saya nggak nyampe gitu, karena keterbatasan waktu saya gitu ya, karena saya di rumah masih punya anak kecil gitu ya yang ditinggalin gitu ya, karena saya juga ini bikin konten itu sama istri saya gitu, nemplok terus gitu nemenin gitu ya, karena saya juga ingin ada teman ngobrol lah gitu kan di belakang istri saya juga ini bikin konten itu saya pakai motor. Ya mohon maaf lah teman-teman kalau emang konten saya itu agak sedikit goyang-goyang ya videonya, karena jujur saya belum belum pernah pakai yang kamera bagus. Saya juga ini pakai kamera HP Samsung Note 20 Ultra, itu juga saya pakai tripodnya yang megangin istri, istilahnya saya belum sampai kebeli lah gitu kan, dengan kamera yang sekelas GoPro atau DJI itu masih saya masih berat gitu ya untuk beli itu. Ya mudah-mudahan istilahnya kedepannya saya bisa mampu belinya, ya mudah-mudahan teman juga mendukung ya konten saya dengan cara like, share, komen gitu teman-teman, biar konten-konten saya bisa lebih baik, lebih bagus gitu. Terus istilahnya hasil hasilnya itu nggak goyang-goyang gitu kayak youtuber yang lain gitu ya, karena emang saya jujur masih pemula ya, dengan itu saya berusaha untuk supaya survive gitu ya. Nah di sini juga ini masih masuk wilayah Kabupaten Garut ya tuh. Nah ini sebentar lagi juga nggak jauh lagi kita nyampe pasar Cirapuhan ya teman-teman gitu. Lihat di sini tuh kayak di komplek gitu teman-teman ya, itu padat penduduknya kayak komplek gitu, padahal ini jauh sebenarnya dari pusat kota yang di Garut tuh bisa 15 kilo dari Kabupaten Garut kotanya gitu kan, tapi ya rame gitu ya walaupun emang jalannya ini nampak sepi, ya itulah namanya di kampung ya, ekonominya ya segitu-gitu aja gitu. Beda mungkin kalau ya ekonomi udah di kota, karena mungkin di sini salah satunya infrastruktur jalan juga, infrastruktur lain kayak mungkin sekolah mungkin udah ada lah, tapi mungkin pusat pemerintahan dan lain-lainnya itu belum ada, karena mungkin kalau suatu hari nanti 20 tahun lagi gitu ada pabrik mungkin pasti bakal ramai, ditambah juga adanya pendatang gitu ya yang mencari nafkah di sini karena ada pabrik gitu. Tapi emang kalau jalan ini kan istilahnya kalau udah ke sana tuh ya karena lewat gunung ya, jadi banyak yang kelok-kelok gitu ya, banyak kelok-kelok jalannya gitu. Tapi kalau menurut saya ini jalan di situ untuk kehidupan nyaman bikin betah gitu ya, dengan hiruk pikuk di kota yang serba cepat. Nah serba instan lah. Nah kita udah memasuki ya jalan yang udah kiri kanan udah jarang penduduk ya, di sini udah banyak kan kayaknya pohon jati ya gitu. Tapi di sini nampak adem seger gitu ya, jadi di sini tuh udah jarang rumah gitu, kalaupun ada juga kayaknya kayak di jalan sebelah itu jalan ke kampung gitu, saya juga nggak tahu sih jalan apa, saya belum pernah nyoba gitu ya gitu. Tapi di sini tuh kiri kanan ya udah pohon-pohon tuh sejuk, suasana asri, bikin betah, nyaman di mata gitu teman-teman. Nah terus sama juga kalau di sini ya harap hati-hati ya kalau lewat sini, kalau udah maghrib sana gitu ya harap hati-hati, lebih baik jangan lewat sini kalau udah malam ya. Kalau mungkin kalau mau jalan lewat sini harap janganlah kalau lewat sini kalau malam-malam gitu. Karena di sini juga ya saya sih nganjurin tuh jangan, ya kita mencegah lebih baik daripada sesuatu terjadi kan. Nah ini juga jalan lumayan lah jalannya juga gitu kan. Saya juga pas saya ini sekarang lewat jalan ini kayaknya enak gitu, ada teman-teman gitu kan, seger tapi gitu, nikungnya juga gitu kan. Kalau di sini emang masih bagus gitu ya, jalan gitu masih bagus gitu kan, masih bagus. Nah dari sana tuh nampak ya udah kampung gitu. Kampung di sini juga padat juga sih kampungnya teman-teman.
gitu kan. Nah, kalau udah lewat dari sini tuh, itu jalan agak mengkerucut teman-teman, gitu. Jadi kayaknya nyampe sini aja nih. Nah, udah mengkerucut tuh, ya kan, mengkerucut, gitu. Ya mohonlah kepada pemerintah setempat atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, harap diperlebar lagi jalan ini supaya ya ekonomi di sini berkembang gitu kan. Istilahnya apa ya, antara penghubung antara dua kabupaten ini bisa maju gitu kan, teman-teman. Ya kita berharap gitulah sama pemerintah. Ya mungkin anggaran sih kalau sekarang kan ada gitulah, setiap daerah menggelontorkan anggaran. Ya kita berharap dan berdoa semoga pemerintah memberikan perhatian kepada jalan ini ya. Mungkin ya saya juga nyadar gitu ya, pemerintah itu kan bukan jalan ini aja, jalan yang saya lewati ini gitu. Banyak jalan-jalan di seluruh Indonesia yang perlu diperhatikan kan. Ya gitu. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa dengan sebuah provinsi Jawa Barat yang luas ini, dengan istilahnya APBD-nya Provinsi Jawa Barat gitu, yang saya dengar dari calon gubernur yang kemarin Kang Deddy, ternyata anggaran pemerintah itu kayak infrastruktur itu dari Provinsi Jawa Barat itu lumayan gede gitu kan. Bahkan kata dia juga kadang bilang katanya kalau untuk jalan ini bisa, katanya kalau lambat laun bisa Provinsi Jawa Barat itu bisa bikin tol sendiri tanpa mengharapkan dari peran swasta gitu kan. Di sini udah mulai goyang-goyang nih teman-teman nih, karena di sini udah mulai jalan berlobang ya gitu, tapi nggak terlalu banyak ya. Gitu loh, Pak. Adem suasana juga teman-teman. Gitu, saya juga agak ngeri-ngeri juga sih lewat sini sih. Tuh, apalagi sini udah gelap. Gelap tuh. Ini udah goyang juga nih. Tuh, kecil emang terus kecil. Walaupun siang kadang saya juga ngeri-ngeri juga sih. Gitu kan. Gitu, apalagi malam saya pasti nggak berani lewat sini. Gitu. Nggak berani saya. Nah, udah nampak jalannya. Ya mungkin lah, itulah sebuah jalan yang mungkin karena lalu lintasnya jarang, perhatiannya nggak terlalu difokuskan ya. Beda dengan jalan yang memang ramai penduduk, ada aktivitas ekonomi yang pesat, dan sebagainya, itu pasti lebih prioritas daripada ya jalan-jalan begini. Tapi kalau kita tidak salah tidak pilih-pilih gitu kan sebelah kiri kanan itu kan banyak nih sawah, perkebunan, di sini juga kebunnya luas-luas gitu. Tapi mungkinlah cukup mungkin ya untuk menopang transportasi dengan jalan ini, dan misalnya pengiriman dari daerah ke pusat ekonomi dengan jalan ini masih cukup mungkin kata pemerintah gitu kan, kata saya ya gitu. Teman-teman nih pemandangannya ya, sedap banget lah pemandangan kiri kanan ini sawah. Saya juga nyaman di sini lewat sini gitu. Kalau jalannya bagus kayaknya tiap hari nih lewat sini gitu. Bercanda, ngapain tiap hari ya. Nah di sana juga tuh pemandangannya bagus. Bandung bagus, wah view-nya juga bagus ya. Ya inilah nampak satu pedesaan di kampung. Wah ini juga nih. Sawahnya baru ditandur. Nah saya berarti sejak ya teman-teman lihat pemandangan, soalnya sayang kalau dilewatin pemandangan gitu kan, tuh lihat tuh sawahan kampung, enak banget teman-teman. Tuh lihat ke bawah baru ditandur nih sawahnya, padahal ini berapa minggu ini hujan udah jarang turun ya, tapi jarang hujan juga tuh, cuacanya kadang-kadang dingin gitu. Tuh, saya coba lihat pemandangannya gitu. Nah saya mungkin lah sampai di sini gitu teman-teman, gitu saya jalannya. Nah dari tempat saya itu sampai sana itu masih jauh teman-teman, mungkin ada 20 kilo lagi kali ya gitu. Ya segitu aja teman-teman ya,
perjalanan saya, ya mohon maaf saya tidak bisa menuntaskan perjalanan ini karena keterbatasan waktu saya, itu mohon dimaafkan teman-teman, harap memaklumi. Dan jangan lupa teman-teman ya, like dan subscribe-nya Jaipur Adventure. Mudah-mudahan bisa menikmati perjalanan ini. Apa ya, jangan lupa ya, like dan komennya supaya saya bisa semangat bikin kontennya dan konten-konten saya bisa lebih baik. Nah, segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita coba untuk dituntasin sampai ke sana. Sampai di sini aja teman-teman. Yuk, makasih.